wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar hukum, mahasiswa, kampus, dan perkuliahan. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian seputar hukum perkawinan. Nah, apa sih perbedaan antara gugat cerai dengan permohonan cerai talak? Nah, ini berkaitan erat dengan istilah-istilah yang ada dalam hukum perkawinan, khususnya mengenai masalah perceraian. Seringkali kita hanya mengetahui bahwa yang namanya perceraian itu ketika ingin berpisah proses di pengadilan maka kita harus mengajukan gugatan cerai. Sedangkan di sisi lain ada yang namanya permohonan cerai talak. Nah, disimak pembahasannya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channelku ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita simak. Bagaimana yang kita ketahui bahwa dalam konteks berbicara tentang perkawinan, maka untuk aturan hukumnya di Indonesia itu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ditambah juga ada aturan pelengkap lainnya yang mengatur tentang khususnya ini mereka yang beragama Islam itu juga tunduk pada ketentuan kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, perkawinan itu sendiri, penyebab putusnya perkawinan itu bisa saja dikategorikan karena dua hal, yaitu putusnya perkawinan karena kematian dan juga putusnya perkawinan karena percerai. Alasan perceraian itu beragam, misalnya saja adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau juga karena misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pasangan kawin gitu ya, pasangan suami istri, sehingga menimbulkan kekhawatiran kalau misalnya dilanjutkan terus-menerus perkawinannya berdampak tidak baik gitu ya. Makanya diajukan proses yang namanya perceraian. Nah, sedikit tambahan informasi buat teman-teman, kalau untuk yang beragama Muslim, maka proses perceraian itu diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan untuk yang mereka non-Muslim, maka pengajuan perceraian itu diajukan ke pengadilan negeri. Tentu saja dalam tahapannya itu nggak langsung hakim akan memutuskan perceraian di antara kedua belah pihak, melainkan harus diupayakan terlebih dahulu adanya mediasi. Nah, kemudian ada istilah nih dalam perceraian itu sendiri ya. Proses perceraian itu kita mengenal ada istilah yang namanya gugat cerai dan permohonan cerai talak. Nah, apa perbedaan keduanya? Yang pertama, kita lihat dari sisi subjeknya, subjek hukumnya, atau pihak yang mengajukan perceraian tersebut. Apabila perkara perceraian itu diajukan oleh pihak istri, maka jenis perkara perceraian itu disebut dengan yang namanya cerai gugat atau gugat cerai. Sehingga nanti dalam proses persidangan, sebutan para pihak yang bercerai tersebut disebut sebagai pihak penggugat untuk istri yang mengajukan gugatan, dan tergugat bagi pihak suami yang digugat cerai oleh istri. Sebaliknya, penyebutan perkara perceraian apabila suami yang justru mengajukan cerai kepada istrinya, maka perkara perceraiannya dikenal dengan istilah permohonan cerai talak. Nah, berbeda kan? Sebutannya pun dalam proses persidangan nanti suami sebagai pihak pemohon dan juga istri sebagai pihak termohon. Itu dari sisi subjeknya. Kelihatan perbedaannya ya? Jadi kalau kita mendengar di televisi atau di berita artis menggugat cerai gitu ya, berarti dalam hal ini ya kita harus ketahui, kalau dia sebut gugat cerai atau mengajukan gugatan perceraian, berarti sudah pasti yang mengajukan gugatan itu adalah yang wanita atau istri. Sedangkan kalau suami yang justru mengajukan perceraian terhadap si istrinya, maka di pengadilan prosesnya bukan gugatan, melainkan permohonan cerai talak. Ini nggak banyak yang tahu, orang taunya cuman gugatan perceraian gitu, padahal terjadi perbedaan ketika dalam proses persidangan. Perbedaan selanjutnya yang membedakan antara gugat cerai atau cerai gugat dengan permohonan cerai talak adalah pada saat setelah hakim mengeluarkan putusan perceraian terhadap
kedua belah pihak pasangan suami istri tersebut. Nah, kalau dalam gugatan perceraian atau cerai gugat ini, maka setelah putusan hakim dibacakan, maka sudah jelas ya status mereka pisah, ya kan? Sudah putuslah perkawinan tersebut. Tetapi kalau yang namanya permohonan cerai talak, kalau tidak salah saya nih membaca ya, kalau saya keliru mohon maaf, mohon nanti dibenarkan di dalam kolom komentar. Kalau tidak salah saya, setelah hakim itu mengeluarkan putusannya gitu ya, putusan permohonan cerai talak tersebut, dan misalnya memang diputus hakim telah mengesahkan putusnya perkawinan mereka itu, selanjutnya nanti si pihak laki-laki atau pihak suami sebagai pemohon cerai talak itu harus membacakan yang namanya ikrar talak. Jadi itu ada perbedaannya di situ. Kalau misalnya sudah terjadi pemanggilan pihak suami selaku pemohon cerai talak ya untuk membacakan ikrar talak, tetapi dalam jangka waktu 6 bulan dia tidak memenuhi panggilan dari pengadilan untuk membacakan ikrar talaknya, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan itu gugur. Ya, putusannya itu putusan permohonan cerai talaknya akan gugur statusnya. Dan di sini saya bacakan, pemohon serta termohon, yaitu istrinya sebagai termohon, tetap dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah di mata negara dan agama. Oke. Jadi kalau sudah mengajukan permohonan cerai talak, sampai selesai prosesnya putusan sudah ada, lalu dipanggil lagi untuk ikrar talak, kalau dikasih waktu selama 6 bulan itu nggak memenuhi panggilan untuk membacakan ikrar talak, maka status cerai talaknya itu dianggap gugur dan tetap sah dipandang sebagai suami istri. Ya, di akhir sebelum aku akhiri ini pembahasannya, aku ingin menambahkan. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya, ikrar talak itu apa? Jadi kalau kita merujuk di definisi dalam kompilasi hukum Islam, itu dikatakan bahwa ikrar talak adalah ikrar yang diucapkan oleh suami di muka persidangan gitu ya, pengadilan agama, yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Oke, kemudian tata caranya itu adalah pada saat pembacaan ikrar talak, ini aku bacakan ya. Pemohon berdiri di hadapan majelis hakim mengucapkan ucapan basmalah, kemudian disusul dengan kalimat istighfar sebanyak 3 kali, dan kemudian pemohon itu melafazkan ikrar talaknya di hadapan majelis hakim. Yang bunyi ikrar talaknya adalah, saya bacakan, saya, yaitu nama pemohonnya, pada hari ini sebutkan hari, tanggal, bulan, tahunnya, menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap istri saya, atau si termohon itu. Nah, itu kira-kira bunyi dari ikrar talak. Ini sedikit tambahan informasi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Memang perbedaannya itu dilihat dari segi prosedur proses persidangannya dan para pihaknya atau subjeknya ya. Itu aja sih letak perbedaan antara gugat cerai dan permohonan cerai talak. Jadi sekarang kalian udah ngerti kalau misalnya yang namanya perceraian itu semata-mata istilah yang dikenal itu tidak hanya mengajukan gugatan perceraian gitu ya. Kalau seperti itu kan kita sudah tahu bahwa itu berarti pihak perempuannya yang mengajukan. Kalau laki-laki yang mengajukan cerai itu sebutannya adalah permohonan cerai talak. Oke, terima kasih ya kalau sudah menonton. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.